Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Mengapa penting mempelajari doktrin Roh Kudus? Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, doktrin Roh Kudus kurang dibahas di sepanjang sejarah, sehingga kita perlu menggali lebih dalam akan apa yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci. Namun, jikalau kita menaruh minat yang besar untuk studi tentang Allah Bapa, demikian juga tentang Yesus Kristus, maka minat yang besar juga harus diberikan untuk studi tentang Roh Kudus. Tanpa pemahaman yang benar tentang Roh Kudus, maka pengenalan kita tentang Allah Tritunggal belumlah sempurna. Jadi, siapa itu Roh Kudus? Apakah dia pribadi atau bukan pribadi? Adakah bukti kepribadiannya? Benarkah ia memiliki sifat-sifat suatu pribadi? Mari kita temukan lebih lanjut dalam episode demi episode program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom untuk semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada. Puji Tuhan, syukur pada Tuhan karena pada hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini diproduksi dari kota Jakarta, dan program ini bisa terlaksana karena donasi dari para pemirsa sekalian yang telah memberikan dukungan secara doa, dukungan dana sehingga program ini bisa terlaksana. Dan seperti biasa, program ini adalah program pengajaran. Dan sementara pemberitaan firman Tuhan atau pengajaran diberikan, apabila dari para pemirsa muncul pikiran atau pertanyaan atau hal yang membingungkan, jangan ragu-ragu. Di layar kaca Anda ada nomor-nomor yang bisa Anda hubungi. Silakan kirimkan komentar atau pertanyaan Anda ke nomor-nomor tersebut, dan tim Pijar TV akan dengan sukacita menjawab setiap pertanyaan saudara. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran kita yang baru. Dan pelajaran kita yang baru ini di dalam dunia teologi, istilahnya adalah pneumatologi, ya. Dan pneumatologi itu sebenarnya adalah bicara soal Roh Kudus.
Dengan kata lain, dalam seri pelajaran kita kali ini kita akan membahas banyak hal seputar Roh Kudus. Nah, kita akan memulai pelajaran kita dan saudara-saudara, pertama-tama kita melihat sebenarnya, walaupun saya sudah singgung tadi, tapi istilah pneumatologi sendiri itu adalah dari bahasa Yunani. Kita tahu bahwa hampir semua ilmu sekarang itu ditelusuri istilahnya ya dari bahasa Yunani, karena memang pada masa itu, pada masa Helenisasi, ketika Alexander Agung menguasai dunia dan dia meyunanikan dunia, membuat seluruh dunia itu dikuasai oleh kebudayaan Yunani, dan salah satunya adalah bidang ilmu pengetahuan. Itu juga masuk di dalam Helenisasi Yunani itu. Sehingga kita lihat istilah hampir semua ilmu pengetahuan itu dari bahasa Yunani. Ya, biologi dari kata bios, artinya hidup. Logos itu ilmu, sehingga itu ilmu hidup atau ilmu hayat. Psikologi itu psike, ya, jiwa. Maka logos ilmu, maka ilmu jiwa, termasuk teologia. Teologia, theos Allah, logos ilmu. Teologia, ilmu tentang Allah. Nah, kalau kita bicara soal teologia, maka apapun yang kita bicarakan, tadi saya bilang teologia itu adalah ilmu tentang Allah. Tapi dalam pengertian yang luas, maka teologia itu adalah apapun yang kita bicarakan dalam hubungan dengan Allah, itu menjadi teologia. Ya. Teologia itu adalah ilmu tentang Allah. Tapi kalau saya membicarakan manusia, tapi manusia yang saya bicarakan itu ada hubungan dengan Allah, maka sebenarnya saya sedang berteologia tentang manusia. Kalau saya bicara soal alam, tapi saya bicara soal alam dalam hubungan dengan Tuhan Allah, maka saya sedang berteologia tentang alam. Kalau saya bicara tentang malaikat, tapi saya bicara malaikat dalam hubungan dengan Allah, maka saya sedang berteologia tentang malaikat. Maka teologia itu adalah sesuatu yang luas sekali. Apa saja yang dibicarakan dalam hubungan dengan Allah, itu teologia. Nah, seri pelajaran kita kali ini itu adalah kita mau bicara tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sendiri, karena ini bicara Roh Kudus dalam hubungan dengan Allah, maka sebenarnya kita juga sedang berteologia, tapi secara khusus tentang Roh Kudus. Nah, istilahnya tadi adalah pneuma, ya, pneumatologi, pneuma dan logos. Di mana pneuma itu artinya roh, ya, bisa juga berarti angin, bisa juga berarti nafas. Tapi dalam konteks ini, pneuma itu artinya roh, ya. Sedangkan logos itu artinya ilmu atau ajaran. Sehingga waktu kita bicara soal pneumatologi, kita dengan kata lain sedang berbicara tentang ajaran tentang Roh Kudus. Nah, karena itulah maka kita akan bahas dalam seri-seri kita atau episode-episode selanjutnya, kita akan bahas banyak hal tentang Roh Kudus. Kita bisa bahas soal karunia Roh Kudus, kita bahas soal baptisan Roh Kudus, kita bahas soal kepenuhan Roh Kudus, kita bisa bahas tentang bahasa roh, kita bisa bahas tentang macam-macam hal, terlalu banyak hal tentang Roh Kudus. Dan isu tentang Roh Kudus ini itu juga menimbulkan banyak pertanyaan. Karena itu sekali lagi bahwa pada waktu kita belajar tentang Roh Kudus ini, saya yakin banyak pertanyaan. Sekali lagi nomor-nomor yang ada di layar ini, saudara bisa kontak dan berikan pertanyaan saudara di sana, ya. Nah, setelah saya menjelaskan soal definisi ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan satu poin penting bagi kita adalah soal kurangnya dan pentingnya mempelajari doktrin Roh Kudus atau pneumatologi ini. Nah, di dalam pembahasan tentang pneumatologi ini boleh dikatakan bahwa ini adalah pembahasan yang penting, tetapi juga pembahasan yang kurang, dalam pengertian kurang dibahas. Ada seorang penulis namanya Paulus Daun, ya, waktu dia bahas tentang pneumatologi dalam bukunya itu di bagian pendahuluan, dia bilang begini, pembahasan secara spesifik tentang pneumatologi sering diabaikan dan dianaktirikan.
bahas doktrin Roh Kudus itu sering diabaikan. Doktrin ini sering diabaikan atau dianaktirikan dibandingkan dengan doktrin-doktrin yang lain. Dan lalu dia bilang begini, di dalam sejarah gereja dapat dilihat para teolog Kristen sangat getol membicarakan, bahkan mendebatkan tentang Allah dan Yesus Kristus. Tapi tentang Roh Kudus dikesampingkan. Jikapun dibicarakan hanya bersifat sekilas saja. Sebab itu di dalam pengakuan-pengakuan iman untuk Allah Bapa, apalagi tentang Yesus Kristus harus memakai beberapa baris. Tapi untuk Roh Kudus hanya disebut dengan sederhana, aku percaya kepada Roh Kudus. Kalau saudara dari gereja-gereja tradisi, gereja Protestan kan tiap minggu dalam kebaktian kan ada pengakuan iman rasuli. Nah, waktu bahas Yesus Kristus, kalimatnya gimana? Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Panjang ya, untuk Yesus ya. Tapi setelah itu, aku percaya kepada Roh Kudus. Selesai. Bayangkan untuk Yesus itu banyak sekali kalimatnya. Tapi Roh Kudus satu kalimat. Aku percaya kepada Roh Kudus. Setelah itu gereja yang kudus dan am itu sudah bahas gereja. Ya. Maka benar seperti yang dikatakan oleh Paulus Daun ini bahwa kalau bicara soal Allah Bapa dan terutama Yesus, maka itu menjadi persoalan yang dianggap sangat-sangat penting dan memang benar itu penting. Tapi tentang Roh Kudus, ya dari sisi historis memang kelihatannya tidak terlalu banyak dibicarakan. Ya, ini senada juga dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong. Coba bisa dibaca kata-kata dari pendeta Stephen Tong. Pada waktu masa reformasi dan sebelumnya, istilah dan doktrin Roh Kudus tidak terlalu banyak dibicarakan atau diperbincangkan di dalam isu-isu yang penting, baik dalam bentuk tulisan ataupun khotbah. Di dalam buku-buku lebih dari 1000 tahun itu, peranan Roh Kudus tidak terlalu dipentingkan. Bahkan dari masa reformasi ke masa sekarang ini, peranan Roh Kudus tetap kurang dipentingkan. Ya, jadi memang dari sisi historis memang seperti itu. Bapak gereja yang pertama-tama mengangkat isu tentang Roh Kudus ini secara benar, secara tepat, dan secara serius, itu adalah Athanasius. Mengapa Athanasius mengangkat isu ini? Karena dia lagi berpolemik atau dia berapologia melawan satu aliran sesat yang namanya kelompok Tropiki yang menganggap bahwa Roh Kudus itu ciptaan Allah. Nah, karena menghadapi bidat semacam itulah maka Athanasius secara serius itu membicarakan doktrin Roh Kudus. Tapi selain itu dari sisi sejarah gereja memang tidak terlalu diperhatikan ya. Bahkan sampai masa sekarang pun itu di dalam buku-buku sistematik teologia itu pembahasan tentang Roh Kudus itu tidak seberapa kuat atau banyak dibandingkan dengan doktrin-doktrin yang lain. Louis Berkhof itu menulis satu buku sistematik teologia ya yang dalam Indonesia itu sudah dipecah-pecah menjadi beberapa, kira-kira 6 atau 7 buku ya. Tetapi menariknya adalah dalam sistematik yang dianggap sebagai sistematik teologi yang lengkap itu bahkan tidak ada pembahasan secara khusus tentang Roh Kudus. Nah, jadi terlihat bahwa memang ada dari sisi sejarah ada pembahasan yang kurang sekali terhadap doktrin ini. Padahal saudara-saudara, ini adalah satu doktrin yang penting. Ini adalah sesuatu pemahaman yang penting. Sekalipun dari sisi historis itu kurang dipersoalkan sehingga tidak nampak di dalam kredo-kredo pengakuan-pengakuan iman. Maksud saya adalah gini, soal Yesus itu, identitas Yesus itu diperdebatkan dalam sejarah. Dipersoalkan dalam sejarah, makanya dirumuskan dalam pengakuan-pengakuan iman. Doktrin Tritunggal itu juga dipersoalkan dalam sejarah. Makanya muncul juga di dalam kredo-kredo pengakuan iman. Tapi secara khusus untuk Roh Kudus itu kurang menjadi hal yang diperdebatkan dalam sejarah. Itulah sebabnya kemunculannya di dalam kredo-kredo atau pengakuan iman tidak terlalu banyak. Ya.
Tapi dilihat dari sisi pentingnya, sebenarnya doktrin ini penting. Ya. Pendeta Stephen Tong mengatakan begini, mengapa pembahasan doktrin penting sekali? Karena doktrin Roh Kudus kurang dibahas di sepanjang sejarah, sehingga kita perlu menggali lebih dalam akan apa yang diwahyukan di dalam kitab suci. Karena ternyata dari sisi historis itu kurang dibahas, padahal ini adalah doktrin yang penting di dalam kitab suci, maka itu harus membuat kita sadar bahwa membahas tentang Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa sampai membahas tentang Roh Kudus itu penting? Saya bisa memberikan beberapa alasan. Pertama adalah karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita percaya Allah Tritunggal yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu kita memberikan porsi yang begitu banyak untuk belajar tentang Allah Bapa. Memberikan porsi yang begitu banyak untuk membahas tentang Anak. Lalu kalau kita tidak memberikan porsi yang cukup untuk belajar Roh Kudus, ini terjadi kepincangan. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, maka harusnya itu menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari. Ya. Seorang namanya Paul Ernst itu mengatakan begini, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Oleh karena itu studi khusus tentang pribadi dan karyanya sama penting dengan studi lainnya. Sama penting dengan kita bahas tentang Yesus Kristus. Sama penting kalau kita bahas tentang Allah Bapa. Karena ini adalah pribadi ketiga. Pendeta Stephen Tong juga mengatakan demikian. Coba dibacakan kata-kata Stephen Tong. Doktrin Roh Kudus merupakan doktrin yang penting sekali. Selain sebagai standar iman di dalam pengakuan iman rasuli, juga merupakan doktrin tentang oknum Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa. Ya, dua pandangan yang saya berikan jelas menunjukkan bahwa doktrin ini penting karena ini berhubungan dengan ketritunggalan Allah yang menjadi salah satu fondasi dari iman Kristen. Dan melalui Roh Kuduslah Allah Tritunggal menjadi nyata bagi orang percaya. Seorang teolog namanya Millard Erickson, dia bilang begini, umumnya kita sering berpikir tentang mengapa Bapa sebagai Allah yang transenden jauh di surga sana. Demikian pula Sang Anak tampaknya kini sangat jauh di dalam sejarah, sehingga juga kurang dapat dikenal. Akan tetapi Roh Kudus itu aktif di dalam diri setiap orang percaya. Ya kan? Allah Bapa seringkali disebut transenden jauh di atas sana. Yesus Kristus tampaknya jauh, walaupun sebenarnya enggak. Karena dia masalahnya dia pernah di bumi kan, lalu sudah terangkat ke surga. Dari sisi murid-muridnya tadinya dekat, sekarang sudah jauh. Tapi Roh Kudus itu diutus dan berdiam di dalam diri orang percaya. Berarti Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya, maka harusnya kita bisa lihat bahwa dia tinggal di dalam kita. Roh Kudus merupakan tokoh Tritunggal yang melaluinya Allah Tritunggal bekerja di dalam diri kita. Atau coba lihat pandangannya Pak Tong lagi. Doktrin ini penting sekali karena Roh Kudus merupakan oknum di mana semua pekerjaan Tuhan harus digenapi melalui Dia. Ya, jadi jikalau kita menaruh minat yang besar untuk studi tentang Allah Bapa, menaruh minat besar studi tentang Yesus Kristus, bahkan menaruh minat besar untuk studi tentang doktrin Tritunggal, maka harusnya pribadi ketiga itu juga harus membuat kita mempunyai minat yang besar di dalam mempelajarinya. Ya, itu alasan pertama mengapa penting kita belajar doktrin ini. Alasan yang kedua adalah karena kita hidup pada masa ketika karya Roh Kudus lebih menonjol dibandingkan dengan karya kedua pribadi lain. Ya, coba baca kata-katanya Erickson. Karya Sang Bapa lebih menonjol sepanjang Perjanjian Lama, dan karya Sang Anak lebih menonjol sepanjang masa yang diliputi kitab-kitab Injil hingga kenaikannya ke surga. Roh Kudus menjadi pusat perhatian sejak hari Pentakosta, periode yang diliputi kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Perjanjian Baru, serta periode sejarah gereja selanjutnya. Oleh karena itu,
Apabila kita ingin berhubungan dengan Allah dewasa ini, maka kita harus mengenal kegiatan Roh Kudus. Ya, Erikson mengatakan bahwa karya Allah Bapa lebih dikenal pada masa Perjanjian Lama. Dan memang demikian. Ya, orang membaca Perjanjian Lama ya tanpa dijelaskan pun dia sudah memikirkan bahwa itu adalah karya Allah Bapa yang ditonjolkan. Sedangkan Yesus Kristus ini belum cukup nampak di dalam Perjanjian Lama. Biarpun ada samar-samar, ada tipologi-tipologi, gambaran-gambaran, ada Kristofani, penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama, tapi juga tidak terlalu cukup menonjol. Nanti memasuki Perjanjian Baru, ketika Alkitab atau Injil-Injil bercerita tentang anak Allah yang jelma jadi manusia, diberi nama Yesus, baru karya Yesus, siapa Yesus itu diperkenalkan dalam Perjanjian Baru. Tapi setelah itu Yesus mulai kembali ke surga. Dan mulai masuk kitab Kisah Para Rasul itu adalah pekerjaan Roh Kudus lebih ditonjolkan. Sebenarnya ada juga teolog yang mengatakan bahwa kitab setelah Injil Yohanes itu tidak terlalu cocok disebut Kisah Para Rasul. Mengapa? Apakah dalam kitab Kisah Para Rasul ada cerita tentang Petrus? Ada ya? Yakobus, Yohanes, ada ya. Ada cerita tentang Matius di Kisah Para Rasul? Gak ada. Ada cerita tentang Bartolomeus? Gak ada. Ada cerita tentang Andreas? Gak ada. Ada cerita tentang rasul-rasul yang lain? Paling banyak kita bisa lihat Paulus. Itu berarti bahwa sebenarnya hanya beberapa rasul lah yang dibahas di sini, sehingga kurang cocok kalau disebut sebagai Kisah Para Rasul. Kecuali dia bahas 12 rasul plus Paulus, nah baru cocok Kisah Para Rasul. Sehingga ada teolog yang mengatakan kitab ini lebih cocok disebut sebagai Kisah Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang ada di balik pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukan sepanjang kitab ini. Jadi lebih cocok disebut Kisah Roh Kudus ketimbang Kisah Para Rasul. Tapi terlepas daripada hal itu menunjukkan bahwa memang karya Roh Kudus yang berkaitan dengan pemberitaan Injil dan perluasan gereja ke seluruh dunia, ya, itu memang eranya di sini. Nah, karena itulah maka mulai dari Yesus naik ke surga, itu boleh dibilang sebagai era kerjanya Roh Kudus. Walaupun kita percaya bahwa Bapa Anak tidak pasif. Seperti pada waktu penciptaan, Bapa kelihatannya nampak mencipta dan mengatur segala sesuatu, tapi sebenarnya Anak maupun Roh Kudus juga terlibat di dalam. Pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, yang menonjol adalah karya Yesus, tapi Bapa dan Roh Kudus juga tetap terlibat. Ya, misalnya saja penciptaan seringkali dianggap sebagai karya Bapa. Tapi kan Alkitab juga bagian yang lain. Yohanes 1 ayat 3, ya, Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16 berkata bahwa Kristus juga mencipta, walaupun Bapa nampak mencipta. Roh Kudus pun dikatakan bahwa dia melayang-layang di atas permukaan air pada waktu mencipta. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus terlibat dalam penciptaan, tapi yang menonjol Bapa. Yesus Kristus itu lebih dikenal atau lebih nampak di dalam karya penebusan. Tapi mengapa Yesus bisa datang menebus? Karena ada Bapa yang mengutus. Waktu dia masuk ke dalam dunia melalui kelahiran yang ajaib dari Maria, yang bikin Maria itu mengandung tanpa hubungan seks dengan seorang laki-laki, siapa? Ya, Roh Kudus juga. Maka dalam proses inkarnasi, menjelmanya anak Allah, 3 pribadi bekerja. Tapi yang lebih nampak itu adalah pribadi anak. Nah, begitu juga dengan era sekarang. Bapa tetap bekerja, anak tetap bekerja, tapi yang lebih nampak di dalam perkembangan gereja, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka kita sedang berada pada era kerjanya Roh Kudus. Dan kalau kita ada pada era kerja Roh Kudus dan kita tidak mempelajari dengan baik-baik doktrin ini, maka ini akan menimbulkan masalah. Maka penting bagi kita belajar tentang Roh Kudus karena alasan ini. Kita ada pada era kerja Roh Kudus. Ya. Lalu alasan ketiga, mengapa kita penting untuk belajar doktrin ini? Karena melalui Roh Kudus kita mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, untuk ini coba baca kata-katanya Pendeta Stephen Tong. Doktrin Roh Kudus penting karena hanya melalui Roh Kudus saja
manusia bisa mengenal Allah dengan sungguh. 1 Korintus 2 ayat 10 hingga 11 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ini merupakan suatu kunci atau prinsip yang sangat ketat. Kalau demikian, apakah kunci penting untuk mengerti Allah? Jawabannya adalah roh Allah sendiri. Ya, kunci untuk mengenal Allah itu adalah roh Allah. Lah, kalau roh Allah sendiri dan pekerjaannya tidak kita mengerti, bagaimana kita mengerti Allah dengan benar? Ya, ini senada dengan kata-kata Erikson. Karena Roh Kuduslah kita dapat merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita dan kehidupan Kristen menjadi nyata dan jelas. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita mengenal Allah dengan baik dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Maka mempelajari doktrin ini penting. Lalu yang keempat, mengapa penting kita belajar doktrin ini adalah karena Roh Kudus itu adalah pewahyu. Nah, apa artinya pewahyu? Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah tindakan Allah memperkenalkan diri kepada manusia. Apokalipsis, sesuatu tabir yang dibuka, itu namanya wahyu. Dapatkah saudara melihat wajah saya? Tidak. Kenapa? Ada satu tabir yang menghalanginya. Nah, ketika tabir ini saya singkirkan, saudara melihat wajah saya. Penyingkiran tabir ini itu yang namanya wahyu. Jadi wahyu itu adalah tindakan Allah memperkenalkan diri. Atau teolog lain mengatakan bahwa wahyu itu adalah tindakan Allah menyingkirkan selubung-selubung sehingga akhirnya ia bisa dikenali. Itu wahyu. Sesuatu yang dibukakan, sesuatu yang disingkapkan, itu wahyu. Ya. Nah, maka Allah itu mewahyukan dirinya. Tanpa Allah mewahyukan dirinya, tidak mungkin ada orang kenal Allah. Makanya di Ayub 11 ayat 9 itu adalah bahwa dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, ya, dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Kita tidak mungkin kenal Allah. Mustahil bagi kita mengenal Allah. Dan itu wajar. Karena Tuhan Allah menciptakan kita dengan otak kecil begini. Sedangkan Tuhan itu lebih besar dari otak kita. Bagaimana otak kecil ini bisa memahami Allah? Itu mustahil. Makanya kadang-kadang menghadapi orang-orang yang mengatakan, oh doktrin Tritunggal itu sukar dipahami, ini nggak benar. Ya, saya bilang, justru sukar dipahami menunjukkan doktrin ini benar. Kalau Allahmu itu adalah Allah yang terlalu mudah dipahami, sekali jelaskan mengerti. Kok kayaknya Allahmu terlalu kecil ya? Sehingga dengan mudah otakmu memahaminya ya. Berarti Allah itu sanggup dimasukkan dalam otakmu yang kecil. Makanya kamu tidak mengalami kesulitan sedikit pun dalam memahami Allah. Sedangkan Allah saya tuh sukar dipahami. Belajar doktrin Tritunggal saja sukar. Tapi justru karena sukarnya itu menunjukkan Allah ini pasti Allah sejati. Maka seorang yang namanya Robert Crossley pernah bilang bahwa Allah yang terlalu mudah dipahami itu sebenarnya adalah Allah palsu. Ya. Nah, karena itu kita mustahil untuk kenal Allah. Tapi kemustahilan ini disingkirkan ketika Allah mewahyukan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, kalau kita bicara soal wahyu ini, maka oknum atau pribadi yang ada di balik proses pewahyuan atau pemberian wahyu kepada manusia, itu adalah Roh Kudus. Contohnya ya, salah satu bentuk wahyu itu, kita mengenal ada wahyu umum. Wahyu umum itu artinya Tuhan memperkenalkan diri lewat hal-hal yang umum. Jadi semua orang dapat. Misalnya penciptaan alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah.
dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Waktu saya lihat langit, waduh betapa mulianya Tuhan ya. Waktu saya lihat bulan, bintang, matahari, saya jadi kenal Tuhan, betapa Tuhan hebat. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guru ku dengar. Waktu saya lihat bintang gemerlapan, lalu akhirnya saya sadar kenal Allah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Berarti lihat bintang, lihat langit, lihat bulan, lihat matahari membuat saya sadar bahwa Allah itu sungguh besar Kau Allahku. Ya, maka bisa lihat, bisa tahu Allah itu ada lewat alam semesta. Ini melawan para ateisme. Ya. Dunia ini ada sendirinya. Itu tidak masuk akal. Kalau kamu pergi ke hutan, di tengah hutan belantara, tahu-tahu ketemu ada 3 batu tungku, lalu di atasnya ada air mendidih, di sebelahnya ada gelas kopi, gula. Ya, apa yang kau pikirkan? Pertama, ini ada dengan sendiri, atau kedua, ada orang yang bikin semua itu. Mana masuk akal? Ada orang kan? Gak mungkin ada sendiri kan? Tidak mungkin kopi tiba-tiba ada di hutan kan? Nah begitu juga alam semesta ini tidak bisa tahu-tahu ada. Tidak bisa. Maka alam semesta memberitahu kita Allah ada. Alam semesta memberitahu kita bahwa Allah maha besar seperti lagu tadi. Alam semesta memberitahu kita bahwa Allah itu begitu maha kuasa. Sampai menciptakan semua ciptaan yang ajaib-ajaib. Coba lihat dia cipta kunang-kunang. Manusia menemukan listrik. Menemukan cahaya. Tapi cahaya itu tidak lepas dari panas. Kalau saudara lihat lampu-lampu yang menyala atau bola lampu menyala, coba pegang, panas. Jadi antara cahaya dengan panas itu tidak bisa dipisahkan. Tapi Tuhan Allah bisa menciptakan cahaya dingin. Ya. Kok bagaimana bisa cahaya dingin? Coba lihat itu, kunang-kunang. Pernah tahu kunang-kunang? Kalau saudara lahir tahun 2000 ke atas ini mungkin tidak pernah lihat kunang-kunang, hanya lihat di Google aja. Ya. Tapi kalau hidup pada masa itu, saudara tahu kunang-kunang, itu binatang yang dari ekornya tuh bisa keluar lampu menyala. Itu ada satu zat di dalamnya yang namanya luciferin. Dan itu memancarkan cahaya, tapi anehnya kalau cahayanya panas, kunang-kunangnya mati. Tapi kenapa kunang-kunang bisa hidup? Karena cahayanya dingin. Manusia menciptakan cahaya, menemukan cahaya dengan panas. Tuhan Allah menciptakan cahaya dingin. Wah, maha kuasa sekali Tuhan Allah itu ya. Tapi jadi waktu lihat alam, Tuhan ada. Tuhan maha kuasa. Tuhan hebat. Tuhan maha besar. Tapi waktu lihat bintang, lihat ini. Tapi kira-kira kalau lihat pohon, bisa tahu bahwa surga ada. Lihat-lihat pohon, waduh ternyata surga ada. Nggak bisa kan? Lihat bunga, bisa tahu bahwa saya orang berdosa. Nggak bisa kan? Ya. Lihat anjing, bisa tahu bahwa setelah saya amati anjing, sekarang saya jadi tahu bahwa iblis itu ada. Kan gak masuk akal. Kalau begitu kita membutuhkan satu wahyu yang lain. Nah, wahyu yang lain itu yang namanya kitab suci. Maka dari kitab suci lah saya tahu Allah itu Tritunggal. Dari kitab suci lah saya tahu saya orang berdosa. Dari kitab suci lah saya tahu surga itu ada. Kitab suci saya tahu neraka itu ada. Kitab suci saya tahu bahwa Yesus telah datang, mati, bangkit, naik ke surga. Semua dari kitab suci. Berarti kitab suci adalah wahyu Allah. Nah, tapi siapa pribadi di balik wahyu? Roh Kudus. Maka disinilah Roh Kudus disebut sebagai pewahyu. Atau dialah yang memungkinkan manusia mendapatkan wahyu dari Allah. Maka penting bagi kita untuk belajar tentang Roh Kudus karena kita sedang bicara tentang dalam tanda petik seorang pewahyu. Atau satu pribadi yang memungkinkan kita mengenal Allah dengan benar. Ya, coba baca kata-kata Pendeta Stephen Tong. Doktrin Roh Kudus penting karena Roh Kudus adalah pewahyu. Itulah sebabnya kalau Roh Kudus tidak memimpin manusia kembali kepada pengenalan akan Tuhan yang benar, tidak ada satu khotbah yang berguna, tidak ada satu pengajaran katekisasi yang berfungsi, dan tidak ada satu kebaktian yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, jika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kebaktian dengan prinsip yang kita pegang saat ini, Roh Kudus adalah pewahyu,
pengajar, pemberi pencerahan, iluminasi kepada manusia, maka setiap orang yang mengajar, yang belajar, yang berkhotbah, yang mendengar, semuanya berada di bawah naungan Roh Kudus, maka kebaktian itu menjadi indah luar biasa. Ya, jadi Roh Kuduslah yang memberikan wahyu, mengajar kita, dan karenanya penting untuk dipelajari. Dan yang terakhir, mengapa sampai kita penting belajar doktrin Roh Kudus? Karena saat ini telah terjadi begitu banyak penyimpangan, begitu banyak penyesatan seputar doktrin Roh Kudus. Ya. Ada penyangkalan terhadap kepribadiannya, bahkan keilahiannya, seperti datang dari orang-orang atau bidat Unitarianisme dan Saksi Yehova, juga liberalisme. Ya. Orang-orang itu tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Bahkan lebih daripada itu, mereka tidak percaya bahwa dia adalah Allah juga. Itu ada bidat-bidat seperti itu. Coba kata-kata dari Stephen Tong. Di abad 19 sudah mulai muncul ajaran liberalisme yang tidak lagi percaya kepada Roh Kudus. Mereka berkata, Roh Kudus hanyalah suatu kuasa Allah, suatu sifat ilahi yang sendirinya tidak mempunyai sifat ilahi atau berpribadi. Yang disebut wahyu Roh Kudus untuk menulis kitab suci hanya merupakan semacam gerakan dan inspirasi yang bersifat agama yang sama yang kebetulan timbul di dalam diri orang-orang yang disebut rasul atau nabi. Mereka tidak percaya Allah Roh Kudus, tidak percaya Roh Kudus itu beroknum, tidak percaya Roh Kudus adalah salah satu oknum Allah Tritunggal. Ya, itu pandangan liberal. Juga Saksi Yehova, Unitarian juga punya pandangan yang sama. Jadi memang ada ajaran-ajaran sesat berurusan dengan doktrin Roh Kudus ini. Tapi juga seperti saya katakan tadi, pemahaman dan praktek yang berkaitan dengan Roh Kudus itu juga aneh-aneh. Ya, ada orang sampai dalam kebaktian muntah-muntah, dan itu diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus. Saudara tahu, saya pernah hadir dalam satu kebaktian, pas masuk itu dibagikan kertas koran seperti bungkus kacang tuh, ya, yang dibungkus-bungkus. Semua orang dibagi. Saya juga heran, kenapa ya kok kebaktian bagi-bagi itu? Saya kira untuk masukkan persembahan. Ternyata itu untuk persiapan nanti akan muntah. Jadi kalau Roh Kudus bekerja, kamu akan begitu muak dengan dosamu sampai kamu akan muntah dosamu. Maka disiapkanlah kantong-kantong untuk muntah. Jadi muntah-muntah dalam kebaktian itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Belum ada lagi yang ya seperti yang terjadi di Toronto, Kanada, ketika Rodney Howard Browne yang mengalami kesuaman rohani, satu hari dia datang berdoa kepada Tuhan untuk bisa dapat menikmati hadirat Tuhan. Lalu berdoa, kok rasa tidak cukup dijamah oleh Roh Kudus. Sampai akhirnya dalam keadaan frustrasi, dia berdoa, Tuhan, ya Roh Kudus, turunlah dan jamahlah saya. Jikalau engkau tidak turun dan menjamah saya yang akan naik dan menjamah engkau. Begitu dia ngomong begitu, tiba-tiba dia merasa hatinya dikuasai oleh Roh Kudus dengan penuh sukacita. Mulai dia senyum-senyum sendiri, lalu dia ketawa. Dia ketawa sampai 1 jam. Dan anehnya, dia berdoa tumpang tangan. Misalnya kamu, ada Ruth, maka begitu dia tumpang tangan, langsung Ruth dipenuhi roh sukacita, ketawa 1 jam. Setelah itu, Ruth mulai pergi lagi. Tumpang tangan di sebelah, maka semua orang mulai tertawa, terpingkal-pingkal 1 jam. Dan anehnya, begitu banyak pendeta dari Indonesia waktu itu pergi ke Toronto, ikut acaranya, pergi semua ketawa. Lalu pulang ke Indonesia, ketawa semua. Maka di banyak gereja, semua ketawa berjam-jam, dan mereka anggap itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Belum lagi orang seperti pingsan kena sakit ayan. Itu juga dianggap pekerjaan Roh Kudus. Pernah terjadi juga satu kasus. Ada orang sakit, dia sebenarnya sakit ayan sebenarnya. Ya. Sakit ayan, datang berdoa, minta hamba Tuhan berdoa. Hamba Tuhan itu berdoa, lalu tahu-tahu diberikan semacam suara. Katanya ini suara dari Roh Kudus. Suara dari Roh Kudus bahwa itu ada setan di dalam orang itu. Dan setan itu tidak bisa keluar dengan cara apapun, kecuali dipukul pakai semacam kayu damar. Ya. Maka diambillah kayu damar. Dalam nama Yesus, pokoknya hajar orang itu, mati. Ya, masuk penjara.
Itu di Kupang sana. Ya, masuk penjara. Tapi mereka percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberikan suara itu untuk usir setan dengan cara pukul orang. Tapi sampai mati. Maka di sini kita bisa lihat terlalu banyak orang mengatakan sesuatu terkait Roh Kudus, tapi banyak penyimpangan dan aneh-aneh semua. Hari ini terlalu banyak praktek yang mengatasnamakan Roh Kudus. Ya. Belum lagi kalau kita bicara soal baptisan Roh Kudus. Belum lagi kalau kita bicara soal kepenuhan Roh Kudus. Belum lagi kalau bicara soal pemeteraian Roh Kudus. Terlalu banyak. Bahkan ada yang berkata bahwa kalau ditumpangi tangan dengan Roh Kudus maka bakar setan. Jadi setan di dalam kamu akan terbakar kalau saya tumpang tangan ke atas kamu. Begitu banyak keanehan terjadi di dalam atau berurusan dengan Roh Kudus ini. Ya, coba kata-kata Stephen Tong. Montanisme, gerakan yang menyebut diri dipenuhi Roh Kudus, muncul pada abad ketiga. Mereka berasa begitu rohani dan menghina gereja-gereja lain. Mereka beranggapan hanya diri mereka lah yang telah mengetahui Roh Kudus, maka mereka bernubuat dan berkali-kali menyebut kapan Yesus akan datang kembali. Di antara mereka ada yang merasa kuasa kebangkitan Tuhan ada pada mereka, Roh Kudus memenuhi mereka sampai mereka berdansa-dansa, berteriak-teriak, dan ada yang bisa mengapung hingga kepalanya menyentuh atap. Ada juga yang berteriak-teriak sendiri, lalu berguling-guling di lantai, mulut mereka mengeluarkan ludah dan mengeluarkan teriakan yang keras. Mereka menyebut hal itu sebagai gerakan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, atau urapan Roh Kudus. Di antaranya ada juga yang merasa dipanggil Tuhan, lalu menyatakan kuasa supranatural karena Roh Kudus ada pada dirinya, sampai dia melompat dari gunung dan akhirnya mati. Jikalau gejala demikian disebabkan oleh Roh Kudus, di manakah dasar Alkitabiahnya? Kalau itu adalah ajaran sesat, mengapa masih ada orang yang menganut ajaran seperti itu sampai sekarang? Itu sebabnya betapa pentingnya membahas doktrin Roh Kudus. Setiap orang Kristen perlu mengenal Roh Kudus secara lebih tuntas, perlu mempelajari kitab suci dengan lebih sungguh-sungguh, bukan sekedar basa-basi, main-main, ikut-ikutan. Nah, jadi kita bisa lihat, dan saya kira terlalu banyak pengalaman yang bisa diberikan. Saudara mungkin juga pernah bingung dan melihat ada hal-hal gejala-gejala yang aneh terjadi di dalam KKR, terjadi dalam gereja-gereja, dan pendeta-pendeta mengklaim ini pekerjaan Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya, saudara bingung. Ada juga pendeta yang memperkenalkan atas dasar bisikan Roh Kudus dan wahyu dari Roh Kudus. Maka kita seorang itu perlu mempunyai, kan kadang-kadang ya kalau ada seorang, misalnya saya membimbing Ruth dari sisi rohani sampai Ruth akhirnya mengenal Tuhan dengan baik, maka saya dianggap sebagai bapak rohaninya Ruth. Wajar ya? Wajar kan jadi bapak rohani? Wajar saja, ya kan? Yohanes juga punya, hei anak-anakku, jadi bapak rohani, jadi mama rohani, itu wajar. Tapi bayangkan ada pendeta yang mengatakan bahwa yang ada tuh bukan cuma ada bapak rohani, mama rohani, tapi ada suami rohani, ada istri rohani. Nah tapi itu adalah bisikan Roh Kudus. Roh Kudus yang beritahu dia, kamu jadi istri rohani saya. Ya, masalahnya ini sudah istri orang, ya. Secara fisik ini istri orang, tapi secara rohani istri saya. Ya. Nah ini bagaimana? Tapi itu diklaim sebagai pekerjaan atau wahyu dari Roh Kudus. Jadi yang aneh-aneh tentang Roh Kudus terlalu banyak. Ya. Maka kalau orang Kristen tidak belajar tentang doktrin Roh Kudus ini, terlalu mudah ditipu, terlalu mudah diombang-ambingkan, terlalu mudah dikacaukan dengan segala macam praktek yang bisa jadi adalah praktek dari setan, tapi diklaim sebagai praktek dari Roh Kudus. Bisa jadi wahyu dari setan, tapi dianggap wahyu dari Roh Kudus. Nah, karena itulah ini menjadi 5 alasan penting mengapa kita harus belajar doktrin ini. Saya belum mulai mengajar doktrin ini. Ini hanya baru pengantar kepada kita supaya membuat kita sadar bahwa doktrin ini penting dipelajari. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, apabila dalam pengajaran ini lalu muncul begitu banyak pertanyaan kepada
dalam pikiran saudara terkait dengan segala macam hal yang dikaitkan dengan fenomena Roh Kudus. Nah, jangan ragu-ragu, ada nomor di layar kaca saudara, silakan kirimkan SMS di sana, pertanyaan-pertanyaan saudara, komentar saudara, dan tim Pijar TV akan merespon, menjawab setiap pertanyaan saudara. Dan program ini juga terlaksana, itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi puji Tuhan, Tuhan telah mencukupkan seluruh kebutuhan dana yang datang juga dari para pemirsa sekalian, yang dengan segala dukungan yang ada bisa membuat program ini diproduksi dan menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi terang bagi Indonesia. Ya, baik saudara-saudara, setelah kita belajar soal kurangnya dan pentingnya belajar doktrin Roh Kudus, maka sekarang kita akan memulai masuk pada pembahasan tentang doktrin Roh Kudus. Dan bagian awal dari pembahasan kita tentang Roh Kudus ini, kita mau bicarakan tentang kepribadian Roh Kudus. Kepribadian Roh Kudus, apa yang dimaksudkan dengan pribadi? Ya. Yang dimaksudkan dengan pribadi itu adalah menunjuk pada satu makhluk atau satu oknum yang mempunyai, biasanya dimengerti sebagai dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Kalau dia punya tiga ini, maka ini disebut sebagai satu pribadi atau satu oknum. Itu berbeda dengan makhluk, karena makhluk itu belum tentu berpribadi. Ya, tapi kalau pribadi dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Itulah sebabnya seorang manusia itu adalah suatu pribadi. Makanya kita sering dengar kata-kata, secara pribadi saya memohon maaf atas kesalahan saya. Ya, secara pribadi, karena saya ini pribadi karena saya punya pikiran. Yang bisa mikir ini, mikir itu. Saya punya perasaan yang bisa senang, bisa sedih, ya, bisa kecewa, bisa putus asa. Ini dalam wilayah perasaan. Tapi ada kehendak di mana saya ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin itu. Itu pribadi, ya. Tadi saya bilang bahwa makhluk belum tentu berpribadi, karena pohon itu juga makhluk kan, dan makhluk hidup. Tapi apakah pohon punya pikiran? Tidak ya. Hidup tapi tidak punya pikiran. Apakah pohon punya perasaan? Bisakah pohon bersedih? Ya. Jadi biar pohon itu kita ambil parang dan potong-potong juga nggak bisa sedih kan? Kan nggak ada perasaan. Apakah pohon punya kehendak? Pohon ingin itu dan ingin ini? Tidak. Ya. Makanya biar pohon itu mau ditendang kah, mau dimaki-maki kah, apapun nggak bisa. Tapi kalau ada orang datang berdiri di mukamu dan dia memaki-maki, menampar kamu, waduh, kamu rasa sakit, rasa terhina, rasa direndahkan. Tapi itu tidak bisa terjadi pada pohon. Karena walaupun sama-sama kamu dan pohon sama-sama hidup, tapi kamu berpribadi, pohon tidak berpribadi. Ya. Bagaimana dengan binatang? Apakah binatang punya kehendak? Punya nggak? Punya keinginan? Apakah binatang bisa punya keinginan makan? Punya. Ya kan? Punya keinginan kawin? Punya. Berarti binatang itu punya kehendak. Binatang punya perasaan? Punya. Ya. Apalagi macam kayak anjing gitu ya. Bisa sedih, bisa senang, ya. Kalau saudara pelihara anjing di rumah, sudah tahu bahwa anjing itu juga bisa sedih, bisa senang. Begitu saudara pulang, dia mulai ekor-ekor, itu tanda bahwa dia lagi senang. Ya. Atau kalau saudara tinggal, dia bisa sedih. Punya perasaan. Apakah binatang punya pikiran?
Nah, ini yang jadi soal. Ya. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat ya bahwa binatang itu dia punya perasaan, punya kehendak, tapi pikiran. Nah, kitab suci mengatakan bahwa binatang tidak punya pikiran atau akal budi. Ya. Dalam Mazmur 32 ayat 9, coba dibacakan. Mazmur 32 ayat 9. Mazmur 32 ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Ya, cukup di situ. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Kitab suci jelas mengatakan dia tidak berakal. Kuda, bagal, punya otak? Punya. Tapi punya akal dalam pengertian akal budi atau pikiran? Firman Tuhan bilang tidak. Makanya kalau manusia itu hidup tidak punya pengertian, tidak gunakan pengertiannya, tidak gunakan akal budinya, itu tidak beda dengan binatang. Ya, tidak beda dengan hewan. Seperti kata Mazmur 49 ayat 21. Coba. Mazmur 49 ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, akal budi, pikiran yang baik. Ini boleh disamakan dengan hewan. Itu berarti memang hewan tidak mempunyai akal budi dan pengertian. Tapi bukankah ada binatang-binatang yang kelihatannya menunjukkan semacam kecerdasan tertentu? Kalau kita melihat bagaimana trik binatang di dalam mencari makan atau mencari mangsa itu, wah itu triknya juga hebat itu. Ya. Atau coba lihat binatang-binatang yang dipakai di sirkus. Itu menunjukkan semacam kepintaran. Kakek saya punya sapi banyak. Itu ribuan ekor. Anehnya, sapi-sapi itu tidak dikandangkan. Dikasih hidup bebas saja. Maka sepanjang hari itu sapi berkeliaran kemana-mana. Tapi tahu pagi itu jamnya makan, jamnya minum. Maka tiap pagi mereka mengembara kemanapun, pagi nyampe. Lalu muncul pikiran, kalau memang di pikiran saya, sapi ini nggak punya pikiran, bagaimana dia bisa pulang? Saya pernah memelihara seekor kucing. Papa saya memelihara ayam. Dan celakanya kucing saya sering makan ayamnya papa. Ya, satu kali jengkellah papa saya, dia tangkaplah kucing saya. Nah, lalu dia pikir mau diapakan? Dia masukkan dalam karung. Lalu karungnya diikat supaya kucing tidak lihat apa-apa. Naik motor, bawa motor, jalan berkilo-kilo, lalu lepas kucingnya di laut. Ya. Wah, saya sedih sekali. Kucing saya hilang. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, kucing saya sampai kembali di rumah. Saya sampai heran nih kucing nih, waktu dibawa, dia nggak mungkin lihat jalan karena dimasukkan karung. Tapi bagaimana dia bisa menemukan jalan pulang kembali? Kok aneh? Rasanya kalau dia tidak punya pikiran, bagaimana dia bisa nyampe kembali rumah? Nah, memang ada semacam kecerdasan tertentu di dalam binatang. Tapi tetap kitab suci mengatakan dia tidak punya pikiran dalam pengertian akal budi yang sehat. Itu tidak. Kalau begitu binatang itu digerakkan oleh apa yang disebut sebagai insting. Nah, sehingga dia mempunyai perasaan, ya, punya kehendak, ya, tapi tidak punya pikiran atau akal budi, tapi hanya insting. Karena itu, sepintar-pintarnya binatang, sehebat-hebatnya binatang, tetap tidak bisa disebut sebagai pribadi. Tapi saya punya pikiran dan akal budi yang bisa mempertimbangkan, punya pengertian, mempertimbangkan ini dan seterusnya. Kali, bagi, tambah, saya tahu. Punya perasaan yang bisa sedih, susah, senang, riang, gembira. Punya kehendak yang ingin itu, ini. Maka saya itu adalah pribadi. Ya. Nah, maka waktu kita bicara tentang pribadi, kita bicara tentang sesuatu makhluk, dalam tanda petik, yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, kalau itu sudah dimengerti, maka kita bisa lihat bahwa waktu kita bicara tentang Roh Kudus, kepribadian Roh Kudus, maka kita mau bicara tentang Roh Kudus sebagai suatu pribadi, artinya Roh Kudus itu
mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan mempunyai kehendak. Atau boleh dikatakan Roh Kudus dalam tanda petik bisa disebut sebagai orang. Ya. Nah, itulah yang mau kita bicarakan di sini. Tapi saudara, waktu kita membicarakan soal kepribadian Roh Kudus, kita mesti sadar bahwa tidak semua pihak, tidak semua kalangan itu percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Penting kita belajar Roh Kudus itu karena tentang doktrin Roh Kudus ini terlalu banyak ajaran yang aneh-aneh. Bukan hanya praktek yang aneh, tapi ajaran yang aneh-aneh, yang menyeleweng, yang menyimpang di seputar doktrin Roh Kudus ini. Salah satunya adalah tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah suatu oknum yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak seperti yang sudah saya bahas. Ya, dan ada kalangan-kalangan semacam itu. Saya berikan contoh di mana ada pandangan yang tidak melihat Roh Kudus itu sebagai pribadi. Misalnya ini adalah pandangan dari Pendeta Yusuf Roni. Coba baca kata-kata Pendeta Yusuf Roni. Di dalam Allah yang Esa itu ada roh dan firman. Roh dan firman tidak diciptakan oleh Allah. Sudah ada dalam kekekalan dan keesaan Allah. Dua sifat yang mutlak di dalam diri Allah harus ada. Wajib ada, mustahil tidak ada. Ya, ini khotbahnya Pak Yusuf Roni ini saya dengar langsung ya. Saya hadir ya. Dan juga saya beli VCD-nya. Dan mendengar secara baik apa yang dia ajarkan. Dan ya, ini adalah kalimatnya, di dalam Allah yang Esa ada roh dan firman. Roh firman tidak diciptakan oleh Allah, sudah ada dalam kekekalan dan keesaan, dua sifat. Jadi dalam pandangan beliau ini adalah Allah itu satu pribadi. Ya, misalnya Allah satu pribadi dan di dalam Allah ini ada yang namanya roh, ada yang namanya firman. Nah, roh dan firman ini itu adalah dua sifat Allah. Jadi Allahnya cuma satu pribadi. Sedangkan yang roh dan firman ini bukan pribadi Allah. Tapi ini dua sifat Allah. Nah, itu pandangan beliau seperti itu. Dalam pembahasan tentang doktrin Tritunggal, saya membuat sebuah pembahasan khusus dengan memberikan banyak kutipan dari khotbahnya dia dan jelas menunjukkan bahwa dia tidak percaya bahwa roh itu adalah Allah. Dia tidak percaya firman itu adalah Allah. Yang dia percaya adalah roh dan firman itu hanya dua sifat Allah. Nah, yang Allahnya dia sebut sebagai zat. Sedangkan yang ini itu adalah sifat. Ya. Maka yang ini adalah zat Allah, tapi yang ini sifat Allah, ini sifat Allah. Maka sang firman, sang roh, itu hanya dua sifat dari Allah. Kalau itu dua sifat, maka sifat itu bukan pribadi. Saya, Esra, itu adalah pribadi. Karena saya punya pikiran, saya punya perasaan, saya punya kehendak. Tapi apakah sifat saya mempunyai pikiran? Apakah sifat saya mempunyai perasaan? Apakah sifat saya mempunyai kehendak? Tidak. Yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak itu Esra. Bukan sifatnya Esra. Sehingga kalau Roh Kudus itu kalau Roh Kudus itu hanya sifat Allah, maka sebenarnya Roh Kudus bukan pribadi. Nah, ini penyangkalan terhadap kepribadian Roh Kudus. Juga ada pandangan yang lain yang menyangkali kepribadian Roh Kudus. Itu adalah ajaran dari Unitarianisme dan saksi-saksi Yehova, saksi-saksi Yehova. Nah, mereka menganggap bahwa Roh Kudus bukan pribadi, tapi semacam kekuatan Allah, kuasa Allah, tenaga Allah. Yang ini Esra. Yang ini Esra. Yang ini tenaganya Esra.
Ya kan? Yang kena di sini tuh bukan Ezra, tapi tenaganya Ezra. Nah, kalau saya misalnya saya Allah, maka tenaga saya itulah Roh Kudus. Jadi saksi Yehova dan Unitarian tidak menganggap Roh Kudus itu adalah punya pikiran, perasaan, kehendak. Tidak. Roh Kudus itu hanya semacam tenaga atau kuasa dalam batas tertentu. Roh Kudus itu semacam aliran listrik. Ya, semacam aliran listrik. Apakah listrik punya pikiran? Apakah listrik punya perasaan? Apakah listrik punya kehendak? Tidak. Listrik hanya tenaga yang bukan pribadi. Maka saksi Yehova tidak percaya Roh Kudus itu pribadi. Saya berikan salah satu kutipan dari buku Saksi Yehova, Haruskah Anda Percaya pada Tritunggal, halaman yang ke-20. Coba baca kata-kata Saksi Yehova. Roh Kudus yang digunakan dalam Alkitab menyatakan bahwa ini adalah suatu kekuatan atau tenaga yang dikendalikan, yang digunakan oleh Allah Yehua untuk melaksanakan berbagai maksud tujuannya sampai taraf tertentu. Ini dapat disamakan dengan listrik, tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan beragam fungsi. Ya, ini dapat disamakan dengan listrik. Jadi itu Roh Kudus itu hanya semacam tenaga atau listrik. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab kita Kejadian 1 ayat 2. Coba baca Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, demikian firman Tuhan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau saudara baca Alkitab Saksi Yehova, ingat ya, Saksi Yehova itu punya Alkitab sendiri, ya, terjemahannya, ya. Kalau saudara baca-baca tulisan apapun, lalu ada kutip ayat Alkitab, lalu di belakangnya ada tulis DB, itu singkatan dari Dunia Baru. Atau NW, New World, dalam Inggrisnya. Ini Dunia Baru atau New World, ini adalah Alkitab versi Saksi Yehova. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 2 yang dibaca, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau saya baca dalam Alkitab Saksi Yehova terjemahan Dunia Baru, bunyinya begini. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan ada di atas permukaan air yang dalam, dan tenaga aktif Allah, God's active force, bergerak ke sana kemari di atas permukaan air. Tenaga aktif Allah. Dalam Alkitab kita, roh Allah. Terjemahan mereka, tenaga aktif Allah. Karena mereka percaya Roh Kudus itu hanyalah tenaga saja. Kuasa saja. Jadi tidak mengakui adanya kepribadian dari Roh Kudus. Nah, minimal itu adalah dua contoh dari adanya pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang tidak percaya Roh Kudus itu pribadi. Saya percaya masih ada banyak, tapi saya berikan dua contoh itu cukup untuk menunjukkan bahwa ya, pemahaman tentang kepribadian Roh Kudus itu juga tidak seragam. Nah, pertanyaan kita, mengapa sampai Saksi Yehova itu tidak percaya Roh Kudus itu pribadi? Punya pikiran, perasaan, kehendak. Mereka memberikan dasarnya, dan dasar mereka juga dari Alkitab. Ya. Nah, dasar mereka itu ada beberapa alasan. Alasannya pertama adalah bahwa pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya, tapi Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Begitu juga pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun, tapi dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, Roh Kudus itu turun dalam bentuk burung merpati. Burung itu binatang. Seperti tadi kita sudah bahas, binatang itu bukan pribadi. Kalau Roh Kudus itu pribadi, kenapa turun dalam bentuk binatang yang tidak berpribadi? Begitu juga pada hari Pentakosta turun dalam bentuk lidah api. Apakah api punya pikiran? Apakah api punya perasaan? Apakah api punya kehendak? Tidak. Berarti dua kali pemunculan Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat di Matius 3:16 itu ya, Roh Allah seperti burung merpati. Di Kisah pasal 2 juga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ya, jadi burung merpati dan lidah api dua-duanya bukan pribadi.
Roh Kudus, kalau memang Roh Kudus pribadi, mestinya Roh Kudus tampil sebagai orang atau sebagai manusia. Tapi dia tidak tampil sebagai orang. Tampil sebagai binatang, tampil sebagai api. Yang non-pribadi, maka Roh Kudus bukan pribadi. Ya, terkait dengan dua hal ini, coba perhatikan kata-kata saksi Yehova dalam bukunya Haruskah Anda Percaya pada Tritunggal, halaman 21. Coba dibacakan. Pada suatu peristiwa Roh Kudus muncul dalam bentuk seekor burung merpati. Pada kesempatan lain seperti lidah-lidah api. Tidak pernah sebagai suatu pribadi. Tidak pernah sebagai suatu pribadi. Kalau Roh Kudus itu memang pribadi, kenapa tidak muncul sebagai orang? Malah muncul sebagai binatang. Muncul sebagai api. Nah, ini mereka jadikan dasar. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Dasar mereka yang lain adalah Kitab Suci mengatakan adanya orang-orang yang dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan menurut mereka itu menjadi dasar bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Ya. Kita kembali lihat kepada sumber dari saksi Yehova. Bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab, halaman 319. Mereka katakan, coba baca kata-kata mereka. Roh Suci dikatakan memenuhi orang-orang. Mereka dapat dibaptis dan diurapi dengannya. Satupun dari pernyataan-pernyataan ini tidak akan cocok andai kata Roh Suci adalah suatu pribadi. Kalau Roh Kudus pribadi, kok bagaimana pribadi memenuhi? Ruth dipenuhi oleh Roh Kudus. Kan nggak cocok itu. Maka Ruth dipenuhi oleh seseorang. Pribadi nggak cocok. Dipenuhi itu baru cocok kalau itu bukan pribadi. Ya. Lalu coba lihat sumber lain. Saudara dapat hidup kekal dalam Firdaus di bumi. Halaman 40 dari buku mereka. Coba baca kata-kata mereka. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus akan membaptiskan dengan Roh Suci, sebagaimana Yohanes membaptiskan dengan air. Jadi sama seperti air bukan suatu pribadi, Roh Suci juga bukan suatu pribadi. Apakah mereka dipenuhi dengan suatu pribadi? Tidak. Tetapi mereka penuh dengan tenaga aktif Allah. Ya, jadi kalau Ruth dipenuhi kuasa Allah, Ruth dipenuhi kuasa, masuk akal. Tapi Ruth dipenuhi seseorang, kan gak masuk akal. Nah, adanya istilah dibaptis dengan, dipenuhi dengan, menurut mereka itu jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Ya. Nah, lalu juga mereka mengatakan bahwa Roh Kudus juga digambarkan sebagai air, sebagai api, sebagai angin, sebagai anggur, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu bukan pribadi. Air, angin, api, ya, merpati, itu semua simbol-simbol Roh Kudus itu bukan pribadi. Maka Roh Kudus itu juga bukan suatu pribadi. Nah, karena itulah ajaran saksi Yehova menganggap Roh Kudus hanya kuasa, hanya tenaga aktif dari Allah saja. Nah, saudara, saya sudah tunjukkanlah bahwa ada orang-orang atau paham doktrin yang menolak Roh Kudus sebagai pribadi. Itu ditolak. Nah, penolakan terhadap kepribadian Roh Kudus ini jangan pikir itu sesuatu yang remeh. Ya, itu hanya sesuatu yang ada dalam dunia ide saja, hanya dalam pikiran doktrinal saja. Tapi ini sesuatu yang penting. Mengapa? Karena gini loh, kalau orang tidak percaya Roh Kudus sebagai pribadi, sudah pasti dia tidak mungkin percaya doktrin Allah Tritunggal. Karena doktrin Allah Tritunggal kita itu adalah Allah itu kan ada trinya, itu 3, tunggalnya itu 1. Jadi 3-1. Apa yang 3, apa yang 1? Yang 1 ini adalah hakikatnya. Sedangkan yang 3 ini adalah pribadi. Maka ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus ini ketiganya adalah pribadi. Nah, kalau sampai seorang menolak Roh Kudus sebagai pribadi, maka ini pasti bukan pribadi.
Kalau ini bukan pribadi, sudah bukan Tritunggal, tapi Dwi Tunggal. Maka rata-rata, atau bukan rata-rata, semua yang menolak Roh Kudus pribadi, pasti juga tidak percaya doktrin Tritunggal. Ya. Maka ini ajaran sesat. Ini bidat. Ya. Jadi jangan pikir, oh kan itu hanya urusan Roh Kudus pribadi. Tidak, itu berefek. Mempunyai dampak kepada doktrin Kristen penting lainnya. Yang fondasional, yaitu doktrin Tritunggal. Makanya orang saksi Yehova ya tidak mungkin percaya Tritunggal. Ya. Mereka percaya Roh Kudus itu hanya kuasa, hanya tenaga, hanya listrik, hanya kekuatan. Juga Yesus Kristus dipercaya sebagai ciptaan Allah. Maka tidak mungkin mereka percaya Tritunggal. Maka dalam pandangan saksi Yehova, doktrin Tritunggal itu adalah doktrin kafir yang menyusup masuk dalam Kristen. Itu menurut mereka. Ya, nanti saya akan berikan penjelasan tentang ini lebih lanjut ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang kepribadian Roh Kudus, kita harus masuk kepada kitab suci. Apakah pandangan yang saya paparkan tadi, baik dari pendeta Yusuf Roni maupun juga dari saksi Yehova, itu salah atau benar? Kita harus melihat back to the Bible. Kembali melihat pada Alkitab. Apakah memang Alkitab menggambarkan Roh Kudus hanya tenaga, kuasa, power, ya, kekuatan? Ataukah Alkitab menggambarkan Roh Kudus itu sebagai pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak? Ya. Nah, kita mau melihat pada kitab suci. Saya mau memberikan beberapa dasar. Saya percaya Roh Kudus itu adalah pribadi. Saya mau berikan beberapa dasar yang menunjukkan bahwa memang Roh Kudus adalah pribadi. Pertama adalah bahwa Roh Kudus itu disebutkan dengan kata ganti dia, ia, atau ku. Yang adalah kata ganti yang bersifat pribadi. Kita melihat beberapa ayat ya. Yohanes 14 ayat 16-17. Coba baca Yohanes 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan... Sabar, aku nih Yesus ya. Jadi Yesus meminta pada Bapa. Ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, seorang penolong yang lain ini Roh Kudus. Terus? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan ya kata ganti tentang Roh Kudus ya. Dia, ia, dia, ia. Dan itu hanya bisa cocok kalau berkenaan dengan pribadi. Dia menipu saya. Dia menyakiti saya. Tapi bisakah waktu saya colok kipas angin, lalu kesetrum, lalu saya mengatakan, dia menyengat saya? Kan nggak cocok. Listrik itu bukan orang, listrik itu bukan pribadi, maka tidak bisa bilang dia. Kata ganti untuk listrik tidak bisa bilang dia. Tahu-tahu kamu terbakar api hangus, ya, kamu bilang dia membakar saya. Maksudnya api membakar saya. Kalau ngomong orang membakar bisa, dia membakar saya. Tapi kalau menunjuk pada apinya, dia melahap saya, dia melalap saya, kan nggak bisa. Jadi dengan adanya kata ganti dia atau ia, itu menunjuk bahwa itu harus pribadi. Sehingga kalau Roh dikatakan atau digunakan kata ganti dia atau ia, pasti Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Oke, kita lihat ayat yang lain, Kisah 10, ayat 19 dan 20. Kisah 10 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Berkatalah Roh. Berarti Roh lagi berkata ya. Lalu dia bilang, jangan bimbang sebab
Aku yang menyuruh mereka kemari. Berarti Roh Kudus yang menyuruh. Aku. Maka kata ganti di situ digunakan kata ganti orang aku. Maka itu sudah pasti Roh Kudus adalah pribadi. Tidak bisa non pribadi itu disebut sebagai aku. Ya. Oke, Kisah pasal 13 ayat yang kedua. Kisah 13 ayat 2, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ini yang berkata-kata Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Ya. Untuk tugas yang kutentukan. Digunakan kataku. Ini harus pribadi. Ya. Harus pribadi, tidak bisa tidak. Yohanes 16, 13-14. Yohanes 16 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan ayat ini ya, ada kata iya, seperti tadi. Tapi ada yang menarik di sini. Saya perlu jelaskan bahwa di dalam bahasa asli Alkitab, itu ada jenis, ada gender kata, jenis kelamin kata. Jadi ada kata-kata yang berjenis kelamin maskulin, laki, ada yang feminim, perempuan, ada yang netral. Nah, kalau kita melihat Roh Kudus di dalam ayat yang tadi dibacakan itu kata iya, dan juga yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan kata bentuk netral. Tapi khusus di ayat yang ke-13-14 yang baru dibacakan, kata ianya itu ternyata bukan netral, tapi maskulin. Dengan kata lain menggunakan kata bentuk orang laki-laki. Dengan kata lain di situ Roh Kudus digambarkan sebagai orang laki. Kalau kita hanya cuma bilang dia, bahasa Indonesia kan, nggak tahu dia laki atau dia perempuan kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan kelihatan. Ya kan? His or her. Ya. Jadi bisa langsung tahu. Nah, begitu juga di sini kata dia dalam bahasa Yunaninya 13-14 ayatnya ini itu menggunakan bentuk maskulin kata ganti orang laki-laki. Dan ini agak aneh. Kenapa kok di bagian yang lain Roh Kudus itu kata gantinya netral. Tapi khusus ayat ini itu kok maskulin. Ya. Nah, Millard Erickson memberikan pendapatnya. Coba dibacakan. Yohanes memilih kata ganti maskulin untuk menyampaikan kenyataan bahwa Yesus sedang merujuk kepada pihak yang berkepribadian dan bukan kepada suatu benda. Ya, jadi menurut Erickson, mengapa sampai pakai bentuk maskulin? Itu untuk menunjukkan bahwa Yesus sedang, waktu Yesus bicara tentang Roh Kudus, dia merujuk kepada suatu pribadi. Bukan dia merujuk kepada satu benda. Kalau dia hanya netral, maka bisa saja itu benda. Tapi kalau ini maskulin, tidak bisa tidak. Ini pasti pribadi. Ya. Pandangan yang sama juga diberikan oleh Paul Ernst. Baca kata-kata Paul Ernst. Kata Yunani untuk Roh Kudus adalah pneuma, yang adalah kata netral. Setiap kata ganti yang digunakan untuk menggantikan sewajarnya adalah netral juga. Namun para penulis Alkitab tidak mengikuti pola tata bahasa, melainkan mereka menggantinya dengan kata ganti maskulin yang ditunjukkan kepada Roh Kudus. Pergantian tata bahasa yang memiliki tujuan ini menekankan kepribadian dari Roh Kudus. Seharusnya tidak ada alasan untuk mengganti bentuk netral pada maskulin kalau Roh Kudus tidak dipahami sebagai yang berkepribadian. Ya, jadi kalau Roh Kudus bukan pribadi, maka dia harus tetap bentuknya netral. Tapi penggantian dari netral ke maskulin itu untuk menunjukkan bahwa yang dibicarakan di sana memang adalah pribadi. Jadi kita percaya Roh Kudus itu adalah
suatu pribadi karena memang pertama-tama kata ganti yang dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus itu memang kata ganti pribadi. Dia, ia, ku, aku, dan apalagi dari sisi bahasa Yunani itu katanya maskulin, ya, gendernya maskulin. Maka jelas ini menunjukkan Roh Kudus itu pribadi, bukan sekedar sifat, bukan sekedar tenaga. Lalu juga Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pribadi itu dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Nah sekarang kita mau lihat dalam kitab suci, apakah betul Roh Kudus itu punya pikiran? Apakah Roh Kudus punya perasaan? Apakah Roh Kudus punya kehendak? Ya. Nah, Roh Kudus digambarkan dalam kitab suci sebagai, dalam tanda petik, seseorang yang mempunyai pikiran atau pengetahuan. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. 1 Korintus 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti roh Allah tahu apa yang ada dalam diri Allah. Ya kan? Roh Allah atau Roh Kudus tahu. Kalau Roh Kudus tahu, Roh Kudus itu punya pikiran tidak? Punya. Kalau tidak punya pikiran bagaimana tahu? Bagaimana tahu tanpa pikiran? Maka dengan Roh Kudus tahu, itu menunjukkan bahwa dia memang punya pikiran. Ya, dia memang punya pikiran. Lalu Roma pasal 8 ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 27 demikian firman Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ya, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Nah kata-kata maksud ini dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan maksud. Harusnya adalah pikiran. Ya, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui pikiran roh itu. Dalam versi King James dikatakan mind of the spirit. Ya. Pikiran dari roh. Maka ini berarti bahwa roh itu punya pikiran. Makanya dia punya maksud. Ya, coba baca kata-kata dari Paul Ernst tentang ini. Kata pikiran berarti cara berpikir, pola pikir, tujuan, aspirasi, perjuangan. Dan secara jelas mengindikasikan bahwa Roh Kudus memiliki akal budi. Ya, secara jelas mengindikasikan Roh Kudus mempunyai akal budi. Syarat seseorang atau sesuatu disebut pribadi kalau dia punya pikiran. Dan ayat-ayat itu menunjukkan roh mempunyai pikiran. Kedua, punya perasaan. Apakah Roh Kudus itu punya perasaan? Coba baca Roma 15 ayat yang ke-30. Roma 15 ayat 30 demikian firman Tuhan. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Perhatikan ya ayat ini ya. Dan demi kasih roh. Apa artinya kasih roh? Kasih roh artinya kasih dari roh. Berarti roh itu punya kasih. Kalau punya kasih, ada perasaan nggak? Kalau nggak ada perasaan, bagaimana bisa mengasihi? Kasih roh, berarti roh ini punya perasaan kasih. Sesuatu yang tidak pribadi tidak bisa punya kasih. Saya dikasihi oleh listrik. Kan aneh. Listrik itu bukan pribadi, dia tidak punya kasih. Tapi kalau roh itu bisa punya kasih, maka roh itu pasti pribadi, perasaan. Ya. Lalu Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, cukup di situ. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan kamu membuat Roh Allah atau Roh Kudus itu berduka. Janganlah kamu bikin Roh Kudus itu sedih. Kalau roh itu bisa berduka, bisa bersedih, punya perasaan? Punya dong. Kamu tidak bisa bikin pohon bersedih. Ya. Tapi Pak Isra, saya pernah baca puisi, pohon-pohon pun menangis. Itu kan namanya puisi kan ya.
Kalau puisi itu namanya personifikasi. Jadi yang bukan person dipersonifikasi. Tapi kalau kita bicara harfiah, pohon itu tidak bisa berduka. Kamu mau maki, mau potong, mau tendang, pohon pun tidak bisa berduka. Tapi Roh Kudus bisa berduka. Makanya dia bilang, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa berduka, maka dia punya perasaan. Ya. Apakah Roh Kudus punya kehendak? 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Roh itu memberikan karunia kepada orang ini, dia kasih karunia ini. Kepada si B, dia kasih karunia ini. Seperti kepada C, dia kasih karunia ini. Sesuai yang dikehendakinya, yang dikehendaki Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya kehendak. Maka sekarang, apakah punya pikiran? Yes. Punya perasaan? Yes. Punya kehendak? Yes. Kalau dia punya 3 ini, itu berarti bahwa Roh Kudus benar-benar adalah pribadi. Makanya John Wesley Brill mengatakan nyata bahwa sifat-sifat yang ada pada satu pribadi dimiliki oleh Roh Kudus. Ya. Masih ada banyak sifat yang atau hal-hal yang kita lihat dasar dari Roh Kudus sebagai pribadi. Tapi kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan juga saya informasikan bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang diproduksi oleh Pijar TV ini bisa terlaksana karena dukungan dari pemirsa sekalian, baik dukungan doa maupun dukungan dana. Dan bahwa program ini juga bermaksud untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan apabila pelajaran-pelajaran ini menyisakan kesulitan tersendiri atau pertanyaan di benak saudara, jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Baik, ada yang mau bertanya? Saya Pak Esra. Ya. Pak Esra, terkait dengan pribadi Roh Kudus tadi, Ya. sebagai pribadi, Roh Kudus itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika kita sebagai orang percaya melakukan suatu dosa dan merasa bersalah bahkan berduka karena dosa itu di dalam hati atau dalam batin, apakah perasaan itu berasal dari Roh Kudus yang berduka di dalam hati kita atau hanya perasaan pribadi kita saja sebagai manusia? Ya, tadi kan kita sudah menyinggung ya ayat janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti memang Roh Kudus bisa berduka di dalam kita, ya. Tetapi apakah perasaan bersalah yang ada di dalam diri kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus? Bisa ya, bisa tidak. Mengapa bisa ya, bisa tidak? Karena begini. Orang baru bisa mendapatkan Roh Kudus dalam hatinya kalau dia sudah percaya Yesus. Ya. Kalau kamu percaya Yesus, kamu diberikan Roh Kudus. Percaya Yesus diberikan Roh Kudus. Kalau nggak percaya Yesus, nggak ada Roh Kudus diberikan. Itu di Efesus pasal 1 ayat 13-14 mengatakan demikian. Berarti orang tidak percaya, nggak ada Roh Kudus di dalam. Orang percaya ada Roh Kudus di dalam. Ya. Nah, maka apakah orang yang tidak percaya ini tidak pernah merasa bersalah? Bisa. Dia bisa merasa bersalah. Tapi dia merasa bersalah begini bukan karena pengaruh secara khusus dari Roh Kudus, tapi karena suatu pengertian yang umum dari wahyu umum yang ada. Orang tidak percaya Yesus pun dia tahu ya bahwa tidak boleh membunuh. Tapi habis membunuh dia nggak tenang. Dia rasa bersalah. Mengapa bisa begitu? Ini lebih kepada apa yang bersifat umum yang Tuhan taruh yang disebut sebagai hati nurani manusia. Maka hati nurani memang bisa menuduh. Orang tidak percaya Yesus habis buat sesuatu pun dia bisa dituduh oleh hati nurani. Ya, gak bisa tidur. Tapi orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya dia tetap punya hati nurani yang sudah dimurnikan oleh firman plus ada Roh Kudus di dalam. Nah sekarang pikirkanlah bahwa Roh Kudus ini waktu dia hadir dalam hidup kita,
salah satu buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita. Ya kan? Roh Kudus akan menghasilkan sukacita di dalam kita. Tapi dosa kita membuat Roh Kudus itu berduka. Jikalau Roh Kudus berduka, maka pekerjaannya ditahan untuk sesaat dari kita dalam hal sukacita ini, maka orang kehilangan sukacita. Itulah sebabnya Daud pada waktu dia berdosa dan dia belum mengakui dosanya, di Mazmur 32 dia bilang, tanganmu menekan aku dengan berat, ya sumsumku kering. Jadi dia betul-betul frustrasi. Tapi setelah dia datang mengaku di Mazmur 51, sukacita kembali dalam hatinya. Ya, jadi kalau seorang sudah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, maka waktu dia berbuat salah dan ada perasaan bersalah, tetap ada kemungkinan ini hati nurani, tapi juga pekerjaan Roh Kudus. Tahu dari mana? Nah, hati nurani bisa saja menegurnya, tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus itu tidak pernah bekerja terlepas dari firman. Ya. Sekarang coba baca 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Oke, cukup di situ. Ulang. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Oke, sabar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, dalam New American Standard Bible dibilang all scripture. Berarti seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Lanjut. Memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti segala kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Cukup, untuk menyatakan kesalahan. Berarti menyatakan kesalahan itu dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Oke. Sekarang coba lihat satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kamu tentang semua yang dikatakan Yesus. Ini firman. Kalau begitu di sini, dilihat dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ini, berarti untuk tahu salah itu dari kitab suci. Roh Kudus mengingatkan akan perkataan Yesus, maka rasa bersalah di dalam diri seorang itu bisa saja dari hanya teguran hati nurani. Tapi kalau itu pekerjaan Roh Kudus, itu harus berkaitan dengan tulisan yang diilhamkan Allah dan perkataan Yesus. Dengan kata lain, pada saat saya berbuat sesuatu dan saya melihat kepada kitab suci, ternyata saya salah dan saya rasa bersalah. Itu kerja Roh Kudus. Tapi orang bisa rasa bersalah tanpa urusan dengan Alkitab. Bahkan orang bisa merasa bersalah untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dilarang kitab suci. Oke, sekarang boleh nggak orang Kristen menyanyi lagu-lagu sekuler? Lagu pop? Boleh nggak? Boleh kan? Nggak salah kan? Ya. Tapi dulu saya pernah ikut sebuah persekutuan doa yang mengatakan kalau sudah ikut Tuhan tidak boleh menyanyi lagu-lagu apapun, semua hanya lagu rohani saja. Ya. Dan saya diindoktrinasi seperti itu. Lalu satu hari saya naik mikrolet, naik angkot, tiba-tiba ada musik yang enak. Tuk. Saya tanpa sadar kaki saya juga goyang-goyang. Pulang saya nggak bisa tidur, rasa berdosa, bersalah, luar biasa. Tapi coba, saya rasa bersalah kan? Tapi pertanyaannya, ayat Alkitab mana yang melarang itu coba? Kan enggak. Karena tidak didasarkan pada segala tulisan yang diilhamkan Allah atau dari perkataan-perkataan Tuhan. Kalau rasa bersalah dari Roh Kudus, itu pasti langsung mengkontraskan dengan firman. Jadi kalau kita betul-betul mendapati alasan bersalah kita karena melanggar firman, itu pasti kerja Roh Kudus. Tapi kalau saya hanya sekadar rasa-rasa bersalah tapi nggak ada dasar firman Tuhan untuk rasa bersalah seperti itu, ya pasti bukan dari Roh Kudus. Ya, ingat ya, kadang-kadang kita coba kalau punya anak, anaknya kurang ajar, ya, lalu akhirnya
ambil rotan dan dia di rotan. Anaknya nangis. Tindakan itu benar nggak? Menurut firman Tuhan, menghajar anak yang bersalah. Dibenarkan nggak? Benar kan? Firman Tuhan juga bilang, hajarlah anakmu. Berarti tindakan itu sudah benar, menghajar anak waktu bersalah. Karena banyak orang tua nggak bisa hajar anak. Saya pernah berkunjung ke rumah seorang pendeta. Pendeta punya anak kira-kira 4 tahun. Waktu saya masuk di ruangan itu, saya aneh. Karena anak pendeta ini kayak memusuhi saya. Begitu dia lihat saya, dia dengan muka yang garang, mata tajam. Dia lihat saya. Saya ke sana, dia ikut terus. Ya, saya juga lipat tangan sambil lihat dia. Dia ke belakang, pergi di belakang kain jendela, lalu dia masih lihat saya. Saya juga pikirin, ada apa ini anak nih ya? Lalu seperti saya duduk di situ, dia datang dekat-dekat, pelan-pelan. Saya juga lipat tangan saja. Tiba-tiba begitu dekat dia meludah, dan dia meludah di wajah saya. Pada saat seperti itu papanya ada di situ, tapi papanya panggil, nak. Jangan begitu ya. Saya nggak puas dengan respon. Kalau itu anak saya hajar. Alkitab menyuruh kita menghajar anak. Tapi kalau saudara menghajar anak, lalu anaknya nangis, rasa bersalah nggak? Kok rasa bersalah ya? Padahal tindakannya benar. Tindakannya benar, rasa bersalah. Tapi goyang-goyang tadi itu kan nggak salah. Tapi kok bisa rasa bersalah? Ini rasa-rasa bersalah yang salah. Rasa bersalah yang benar, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu harus hubungan dengan firman. Oke, ngerti? Oke, ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Ya. Ya, bagaimana caranya agar kita dapat mengenali dengan benar pekerjaan pelayan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam pelayanan, sehingga tidak terlibat dalam praktek-praktek yang salah tentang pekerjaan Roh Kudus? Coba baca kembali ayat tadi, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, pertama. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Cukup. Jadi, mau ngajar, itu harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Mau tahu sesuatu itu benar atau tidak, salah atau benar, harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi gini, firman Tuhan atau segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kalau kitab suci tidak salahkan, jangan salahkan. Tapi kalau kitab suci salahkan, jangan pernah benarkan. Ya, maka salah atau benar itu harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, mau mengajar tentang Roh Kudus, itu juga harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jangan bikin teori sendiri. Maka bagaimana caranya? Tadi pertanyaannya gimana? Bagaimana caranya untuk mengetahui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Ya, caranya harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dengan kata lain, apapun teori, apapun praktek, apapun doktrin, apapun ajaran tentang Roh Kudus, semua harus sumber dari Alkitab. Ya. Dan harus diberi catatan, kembali kepada Alkitab yang ditafsirkan secara benar. Karena kalau pakai Alkitab, setan juga pakai. Iya kan? Waktu dia datang mau goda Hawa, dia bilang, tentulah Allah berfirman. Waktu dia goda Yesus, suruh terjun dari hubungan badan, dia bilang, sebab ada tertulis mengenai engkau. Kutip ayat juga. Jadi yang kutip ayat belum tentu benar. Tapi kutip ayat yang ditafsirkan secara benar. Ini berarti kita perlu belajar. Itulah sebabnya program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini dihadirkan untuk saudara. Supaya apa? Supaya menolong saudara belajar firman Tuhan secara benar dan bisa mewaspadai segala macam ajaran yang aneh-aneh yang muncul, termasuk seputar doktrin Roh Kudus. Ya. Jadi kalau ada orang ajar tentang muntaroh, tanya dia di mana ayatnya atau dasar Alkitabnya, dosa itu harus dimuntahkan. Waktu orang berguling-guling di lantai dan bilang, ini saya dapat pekerjaan Roh Kudus berguling-guling. Tanya dia di mana di Alkitab ada orang yang dapat Roh Kudus sampai guling-guling. Ada orang yang tertawa berjam-jam, tanya dia di bagian mana Alkitab ada roh sukacita yang membuat kamu ketawa 2 jam non-stop.
Kan aneh-aneh semua. Tapi semua harus kembali kepada segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Dan ini harus saudara pegang teguh ya. Mau pendeta siapapun, teolog siapapun, kaliber apapun, kalau dia ngomong harus ada dasar kitab sucinya. Dasar kitab suci tidak harus eksplisit, tapi implisit atau prinsip-prinsip dari kitab suci yang ditarik keluar. Itu tetap merupakan ajaran yang Alkitabiah. Oke, yang lain ada? Ya, saya Pak. Ya. Pak Esra tadi katakan kalau tanpa pemahaman yang benar tentang Roh Kudus, maka pemahaman kita tentang Allah Tritunggal belumlah sempurna. Tetapi mengapa kalau di mimbar gereja ada pendeta atau hamba Tuhan atau pengajar yang membahas sangat minim untuk menjelaskan atau membahas tentang Roh Kudus ini? Apakah bisa disalahkan para hamba Tuhannya, bisa disalahkan atau lebih bertanggung jawab tentang hal ini, Pak? Kalau dia baru gereja baru, ya baru dirikan gereja 6 bulan, belum khotbah tentang Roh Kudus, belum tentu salah. Mungkin dia lagi ngajar berurutan. Tapi kalau dia gereja sudah 15 tahun, ya, atau sudah 20 tahun tidak pernah mengajar suatu doktrin secara benar, terlepas dari Roh Kudus. Misalnya ada orang yang percaya, ada gereja yang sudah 20 tahun, belum pernah berkhotbah, pendeta berkhotbah satu kali tentang doktrin Tritunggal pun tidak pernah. Lalu bagaimana mereka tahu? Pokoknya Allah Tritunggal lah. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus satu, tapi bagaimana konsepnya, apa dasarnya, tidak. Bayangkan sudah 20 tahun, nggak pernah khotbah itu. Dan juga ada gereja yang puluhan tahun, tapi mengajar tentang Roh Kudus secara ketat. Itu banyak gereja tidak mengajarkan demikian. Kalau model begitu ya jelas salah pendetanya. Tapi ada kasus di mana ada pendeta bilang, Pak, saya memang nggak mau mengajar Roh Kudus. Kenapa? Karena saya sendiri nggak paham. Lebih baik saya nggak mengajar daripada saya mengajar yang salah. Ya kan? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Mengajar secara salah atau tidak mengajar? Mana lebih baik? Nggak ada yang baik, dua-dua jelek. Hanya yang mana lebih jelek, ya kan? Yang mana lebih jelek? Yang lebih jelek adalah mengajar salah. Yang jeleknya adalah tidak mengajar. Kalau mau baik haruslah mengajar dan mengajar secara benar. Tapi problemnya adalah bahwa banyak pendeta, banyak orang yang berkhotbah, tapi mereka sendiri nggak pernah belajar sungguh-sungguh. Dan kalau ngajar, menyesatkan. Itulah repotnya. Coba baca 1 Timotius 1 ayat 6 dan 7. 1 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Oke, mereka sesat nih ya. Kenapa sampai mereka sesat? Ayat selanjutnya. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mereka tuh tidak mengerti apa yang mereka ngomong tapi mau mengajar. Ya, ini repotnya. Mau mengajar tapi nggak ngerti apa yang mereka ajarkan, maka muncullah berbagai macam kekacauan yang terjadi. Ini masalah. Sekarang, coba pikirkan ini. Ini kalau dulu, misalnya kamu jadi pendeta di satu gereja, ajaranmu sesat. Setiap minggu kamu khotbah itu sesat. Ya, jemaatmu 50. Yang berapa orang yang sesat? Maksimal 50 kan? Jadi dia menyesatkan 50 orang. Tapi tahu-tahu sekarang era medsos. Maka khotbahmu yang menyesatkan 50 orang kamu upload di YouTube dan dinonton oleh 100.000 orang. Berapa yang sesat? Lebih banyak yang sesat kan? Dan hari itu begitu. Gara-gara mau jadi YouTuber, jadi konten untuk ini. Semua pada ngomong hal-hal rohani. Padahal mereka nggak mengerti apa yang mereka omongkan. Itulah muncul berbagai macam kekacauan tentang Kristus, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin Tritunggal. Itu karena banyak orang mau jadi pengajar hukum Taurat. Tapi tidak mengerti apa yang mereka kemukakan. Nah, itulah masalahnya. Ya, karena itulah, ya memang saya juga tidak mengatakan bahwa semua kita harus sekolah teologi. Enggak, tapi belajar itu penting. Ya, itulah sebabnya maka sekarang mengapa
Pijar TV dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya berikan pelajaran penting dasar-dasar kekristenan yang kita sudah memproduksi atau sejak dari awalnya sudah lebih dari 100 episode pelajaran-pelajaran membekali kita semua. Biarpun orang awam, tidak sekolah teologi secara formal, tapi sebenarnya belajar teologi melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Ya, nah karena itulah maka itu masalahnya. Ya paling jelek memang kalau memang nggak ngerti mending nggak usah ajar. Ya, daripada mengajar tapi salah. Ya, tapi tidak boleh puas pada itu. Harus terutama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah harus betul-betul belajar. Belajar dengan benar dan setelah itu baru mengajar. Harusnya begitu ya. Ada lagi? Saya ada satu pertanyaan Pak. Terkait Roh Kudus sebagai pribadi. Di awal Bapak bilang kalau ada beberapa yang tidak percaya gitu. Kalau Roh Kudus sebagai suatu pribadi, katakanlah saksi Yehova, Unitarian, liberal atau neoliberal gitu loh. Nah, apakah mereka yang tidak percaya Roh Kudus sebagai suatu pribadi bisa dikatakan tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya? Saya yakin itu. Ya, karena ya nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan melihat bahwa setelah kita tahu Roh Kudus itu pribadi, itu butuh sebuah relasi antar pribadi. Ya, karena Roh Kudus itu pribadi, maka perlu ada, kalau Bapak dan sepatu Bapak, nggak perlu ada relasi pribadi kan? Nggak perlu. Habis itu mau cuci nggak ada urusan. Ya, mau buang di jalan juga nggak ada urusan. Sepatu nggak pernah sedih, ya kan? Nggak ada relasi. Tapi kalau berurusan dengan pribadi itu harus ada relasi pribadi. Nah, kalau mereka nggak percaya Roh Kudus itu pribadi, bagaimana mungkin mereka punya relasi dengan Dia sebagai pribadi? Dengan kata lain dia nggak dianggap. Kalau dia nggak dianggap, ya menurut saya nggak bisa dong. Maka sebenarnya orang-orang yang tidak percaya Roh Kudus pribadi, menurut saya itu perlu diinjili ulang. Supaya sungguh-sungguh percaya Yesus, dan kalau percaya Yesus, lalu diberikan pengertian yang benar, dan Roh Kudus memang mendiami mereka kalau seperti itu. Ya. Jadi paling-paling biarpun teolog, saya hanya anggap sebagai Kristen KTP saja. Dan ingat bahwa di dalam seluruh bidat atau ajaran-ajaran pengajar-pengajar sesat tidak mungkin ada Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus betul-betul ada, dia Kristen sejati, Roh Kudus itu akan menuntunnya ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus menuntun kamu pada seluruh kebenaran, bagaimana kamu tiba-tiba melenceng dan jadi sesat? Ya, kalau kamu melenceng dan sesat, ya untuk sesaat bisa, karena terpengaruh, tapi akan kembali. Tapi kalau melenceng terus sampai mati nih, kok bagaimana ya Roh Kudus tidak menuntun kamu pada seluruh kebenaran? Apakah Roh Kudus yang tidak menuntun kamu, ataukah memang di dalam kamu nggak ada Roh Kudus? Kemungkinan kedua yang jauh lebih besar. Baik pemirsa sekalian, kita menyelesaikan pelajaran kita dan kita masih akan menyambung lagi pelajaran kita dengan terus membahas tentang kepribadian Roh Kudus. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini kali ini diproduksi dari Kota Jakarta dan semua kru, semua tim yang ada yang memproduksi program ini telah menjalani tes COVID sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan program ini bisa jalan karena dukungan dari para pemirsa juga. Dukungan doa, dukungan dana, sehingga program ini bisa kami siarkan. Dan sekali lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sedang dibahas, ataupun juga hal-hal yang lain, pergumulan-pergumulan pribadi yang membutuhkan dukungan doa, jangan ragu-ragu, tim Pijar TV siap melayani saudara. Silakan kontak nomor-nomor yang ada di layar kaca saudara. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus. Bagaimana kita memanggilnya? Bagaimana ia mendengar dan berkata-kata? Bagaimana ia menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah?
Nantikan pembahasan ini di episode selanjutnya bersama Pendeta Ezra Alfred Soru. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.